Bayangkan sedang makan siang, lalu dalam hitungan menit, seluruh kotamu terkubur selamanya. Inilah kisah nyata Pompei. Pada tahun 79 Masehi, kota Romawi bernama Pompei menjalani hari seperti biasa, tanpa menyadari bahwa waktunya hampir berhenti selamanya. Di dekatnya, Gunung Vesuvius yang selama berabad-abad tampak tenang, tiba-tiba meletus dengan kekuatan dahsyat. Awan abu, batu panas, dan gas beracun meluncur ke kota dalam hitungan jam, mengubur rumah, jalan, dan ribuan penduduk. Banyak korban tewas seketika, membeku dalam posisi terakhir mereka saat mencoba melarikan diri. Ironisnya, lapisan abu vulkanik justru mengawetkan Pompei secara luar biasa, menyimpan detail kehidupan Romawi kuno secara utuh, dari lukisan dinding hingga makanan di meja makan. Berabad-abad kemudian, penggalian arkeologi membuka kembali kota ini, menjadikan Pompei saksi bisu tentang betapa rapuhnya peradaban manusia di hadapan alam. Kalau kamu ingin tahu rahasia sejarah yang hampir terlupakan dan tragedi nyata yang membeku dalam waktu, tonton sampai akhir, dan follow untuk kisah sejarah paling mengerikan yang pernah terjadi. Bayangkan sebuah kota megah hilang selama 400 tahun, tersembunyi di atas awan. Pada tahun 1911, seorang penjelajah Amerika bernama Hiram Bingham mendaki pegunungan Andes di Peru dan menemukan kembali sebuah kota kuno yang tersembunyi di antara kabut dan hutan lebat. Kota itu bernama Machu Picchu. Dibangun pada abad ke-15 oleh Kekaisaran Inca di ketinggian lebih dari 2.400 meter di atas permukaan laut, situs ini diyakini sebagai kompleks kerajaan atau pusat keagamaan. Setelah penaklukan Spanyol pada abad ke-16, kota ini ditinggalkan dan perlahan terlupakan oleh dunia luar, meski tetap dikenal oleh penduduk lokal. Dengan bantuan warga setempat, Bingham mencapai reruntuhan yang tertutup vegetasi, membuka perhatian dunia terhadap salah satu pencapaian arsitektur terbesar di Amerika Selatan. Struktur batu yang disusun tanpa semen, teras pertanian yang presisi, dan sistem drainase yang canggih menunjukkan tingkat teknik yang luar biasa. Penemuan ini bukan menemukan peradaban baru, tetapi mengembalikan sebuah mahakarya yang lama tersembunyi ke dalam catatan sejarah dunia. Menurut kamu, kenapa Machu Picchu ditinggalkan? Tulis pendapatmu di komentar. Bayangkan bangun pagi, lalu diberi 2 jam untuk meninggalkan rumah selamanya. Di Chernobyl, 26 April 1986, di reaktor nomor 4 pembangkit listrik tenaga nuklir Chernobyl, sebuah uji coba keselamatan berubah menjadi bencana terbesar dalam sejarah nuklir sipil. Kombinasi desain reaktor RBMK yang cacat dan kesalahan prosedur operator memicu lonjakan daya tak terkendali, diikuti 2 ledakan dahsyat yang menghancurkan bangunan reaktor dan melepaskan material radioaktif ke atmosfer. Awan radiasi menyebar melintasi Ukraina, Belarus, Rusia, hingga ke sebagian Eropa. Kota Pripyat yang berpenduduk hampir 50.000 jiwa dievakuasi 36 jam kemudian, meninggalkan rumah, sekolah, dan taman bermain dalam keheningan mendadak. 2 pekerja tewas pada malam kejadian, dan puluhan petugas pemadam serta staf mengalami sindrom radiasi akut dalam minggu-minggu berikutnya. Ribuan likuidator dikerahkan untuk memadamkan api dan membangun sarkofagus beton guna menutup reaktor yang hancur. Hingga kini, zona eksklusi seluas 30 km tetap dibatasi, menjadi pengingat sunyi tentang harga mahal dari kelalaian dan risiko teknologi nuklir. Bayangkan berlayar di tengah badai malam. Lalu di kejauhan muncul sebuah kapal bercahaya yang seharusnya sudah tenggelam ratusan tahun lalu. Inilah legenda kapal hantu paling terkenal di dunia, Flying Dutchman. Di antara legenda paling terkenal di dunia pelayaran, ada kisah tentang kapal hantu bernama Flying Dutchman. Cerita ini muncul pada abad ke-17 di jalur perdagangan laut yang berbahaya di sekitar Cape of Good Hope, tempat badai ganas sering menghancurkan kapal-kapal yang melintas. Menurut legenda para pelaut, kapal ini dipimpin oleh seorang kapten Belanda yang keras kepala, sering disebut sebagai Captain Hendrik van der Decken. Konon, ia bersumpah akan terus berlayar melewati badai meskipun harus melawan takdir. Karena kesombongannya, kapal itu dipercaya dikutuk untuk berlayar selamanya
tanpa pernah bisa berlabuh. Sejak saat itu, banyak pelaut mengaku melihat kapal bercahaya misterius di tengah badai, muncul lalu menghilang di cakrawala. Meskipun tidak ada bukti sejarah yang memastikan keberadaan kapal ini, legenda Flying Dutchman telah hidup selama ratusan tahun dalam catatan pelaut, cerita rakyat, dan budaya maritim dunia. Sebuah simbol abadi tentang bahaya laut, tahayul, dan misteri yang belum terpecahkan. Kalau kamu suka misteri sejarah, follow sekarang. Karena masih banyak rahasia sejarah dunia yang belum banyak orang tahu. Bayangkan jika simbol paling terkenal di Prancis ini hanya berdiri sementara dan dijadwalkan untuk dihancurkan. Menara Eiffel pernah dianggap sebagai kesalahan terbesar Paris. Pada akhir abad ke-19, Menara Eiffel bukanlah simbol cinta seperti hari ini, melainkan monumen yang paling dibenci di Paris. Dibangun untuk pameran dunia tahun 1889, menara besi setinggi 300 meter ini menuai kecaman keras dari seniman, penulis, dan arsitek ternama Prancis. Mereka menyebutnya sebagai monster besi yang merusak keindahan kota Paris. Bahkan, menara ini awalnya hanya diberi izin berdiri selama 20 tahun dan direncanakan akan dibongkar pada tahun 1909. Namun sejarah mengambil arah yang tak terduga. Menara Eiffel ternyata sangat berguna sebagai menara pemancar radio dan komunikasi militer, terutama saat Perang Dunia I. Fungsinya yang strategis membuat pemerintah Prancis membatalkan rencana penghancuran. Dari monumen yang hampir diruntuhkan, Menara Eiffel justru bertahan dan perlahan berubah menjadi ikon global. Ironisnya, bangunan yang dulu dibenci kini menjadi simbol paling terkenal dari Prancis dan salah satu monumen paling dikunjungi di dunia. Follow akun ini untuk sejarah selanjutnya.